Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai eh, ilmu aswad, yaitu pengertian, cabang-cabang, kedudukan, dan pentingnya ilmu aswad ini dalam studi kebahasaan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu aswad terlebih dahulu. Nah, ilmu aswad ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi dalam bahasa Arab. Nah, kata aswad ini merupakan bentuk jamak yang mufradnya itu sautun atau yang artinya itu bunyi atau suara. Nah, secara sederhana, ilmu aswad ini membahas bagaimana bunyi dalam bahasa Arab dihasilkan dan diucapkan, dipahami dengan benar. Nah, ilmu aswad ini tidak hanya membahas bagaimana kita mengucapkan huruf Arab dengan fasih, tetapi juga mampu membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Nah, menurut Ibnu Jinni, seorang ilmuwan, beliau mendefinisikan bahwa al-lughatu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agorodihim, yang artinya bahasa adalah bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Dari pendapat itu dapat disimpulkan atau dapat dipahami bahwa bunyi adalah dasar dari bahasa. Karena itu ilmu aswad ini sangat penting dalam memahami bahasa Arab, sebab melalui bunyi yang benar kita dapat menyampaikan makna dengan tepat dan memahami maksud penutur dengan baik. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang dari ilmu aswad. Nah, ilmu aswad ini bisa dibagi berdasarkan beberapa hal. Salah satunya yaitu berdasarkan bunyi dan fungsinya. Dari dasar ini, ilmu bunyi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonologi. Yang pertama itu fonetik. Fonetik itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana bunyi bahasa ini dihasilkan dan diucapkan, mulai dari alat ucap yang digunakan sampai sifat bunyinya. Nah, ilmu fonetik ini diklasifikasikan lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada fonetik artikulatoris, yaitu bagaimana alat-alat alat-alat bicara menghasilkan dan menggolongkan bunyi bahasa, seperti ketika mengucapkan huruf ba. Yang kedua itu ada akustik, itu mempelajari bunyi bahasa sebagai getaran atau suara yang bisa didengar seperti tinggi rendahnya suara atau keras pelannya suara, seperti itu. Nah, di akustik ini juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, hal yang pertama harus diperhatikan yaitu frekuensi atau titanida, yaitu tinggi rendahnya bunyi berdasarkan jumlah getaran per detik. Nah, contohnya tuh frekuensi suara perempuan itu frekuensinya lebih tinggi ketimbang suara laki-laki yang frekuensinya rendah. Yang kedua itu ada amplitudo, yaitu menunjukkan keras pelannya suara. Contohnya itu ketika kita berteriak berarti amplitudonya besar sehingga suara kita terdengar keras gitu. Ketika kita berbisik berarti itu amplitudonya kecil sehingga suara kita terdengar pelan. Yang ketiga ada resonansi, yaitu getaran dari bunyi lain yang membuat suara lebih kuat. Contohnya itu misal ketika kita berteriak di dalam gua. Nah, suara kita kan terdengar bergema ya. Nah, suara kita terdengar bergema itu karena terjadinya resonansi. Nah, yang ketiga yaitu yang termasuk dalam klasifikasi fonetik ada audiotoris, yaitu mempelajari bagaimana bunyi bahasa didengar dan dipahami oleh telinga serta otak pendengar. Nah, kan tadi cabangnya itu ada dua ya, berdasarkan bunyi dan fungsinya tuh. Yang pertama ada fonetik, yang kedua itu ada fonologi, yaitu ilmu yang Nah, tadi kan cabangnya itu terbagi dua ya, yang fonetik dan satu lagi ada fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi bunyi dalam suatu bahasa, tidak membahas cara. Jadi di fonologi itu tidak hanya membahas cara bunyi diucapkan, tidak membahas itu, tapi bagaimana bunyi itu bisa mampu membedakan makna dari kata. Misalkan kata bata dan nata. Nah, itu kan berbeda makna karena berbeda bunyinya.
Nah, selanjutnya ada kedudukan dan urgensi ilmu aswat ini dalam kajian bahasa. Yang pertama itu ada ilmu aswat memberikan penjelasan dalam mempelajari sorob atau morfologi. Nah, ilmu aswat ini sangat berperan dalam perubahan bunyi yang terjadi saat membentuk atau mengubah kata dalam kalimat. Yang kedua ada ilmu aswat ini memberikan keterangan untuk mempelajari nahwiyah atau sintaksis. Ilmu aswat ini membantu dalam mempelajari nahu dengan menjelaskan nada dan intonasi yang membedakan jenis kalimat seperti pertanyaankah atau pernyataankah. Contohnya tuh pada kalimat apa? Guru tidak hadir hari ini. Nah, pada kalimat itu bisa berupa pernyataan, bisa juga berupa pertanyaan. Yang ketiga ada dalam mempelajari makna kalimat atau semantik. Nah, ilmu aswat ini memiliki peran dalam menjelaskan makna kalimat yang memiliki makna yang berbeda. Contohnya tuh mudirul madrasati al-jadidati. Nah, kata al-jadidatinya ini kapan gitu menyipati mudir dan menyipati madrasah itu. Jadi yang baru itu bisa mudirnya, bisa juga madrasahnya, tergantung itunya. Yang keempat itu ada memberikan pemahaman untuk kajian leksikologi dan leksikografi, yaitu fonologi berperan dalam menyusun dan memahami kamus karena supaya setiap kata itu ditulis dan diucapkan dengan benar sesuai tempat keluar bunyi huruf. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsonan, yaitu pengertian dan klasifikasinya. Yang pertama yaitu pengertian dari konsonan. Konsonan ini merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan karena adanya hambatan terhadap aliran udara pada salah satu titik di saluran suara bagian atas glotis atau celah suara yang terletak di antara pita suara, berfungsi dalam menghasilkan bunyi. Nah, sebagian ulama gitu menyebutkan bahwa konsonan dalam bahasa Arab ini terdiri dari 28 konsonan, tetapi ada pula yang mengatakan 26. Nah, kalau yang mengatakan 26 ini tidak memasukkan semivokal yaitu wawu dan iya ke dalam konsonan. Selanjutnya ada klasifikasi dari konsonan. Nah, dalam kajian fonetik bahasa Arab, konsonan diklasifikasikan menurut pertama posisi pita suara, yang kedua daerah artikulasi atau tempat keluarnya huruf atau makhrujul huruf, yang ketiga ada cara artikulasi. Nah, yang pertama pembagian konsonan menurut posisi pita suara terlebih dahulu. Pembagian konsonan menurut posisi pita suara atau vocal cord didasarkan pada ada atau tidaknya getaran yang terjadi ketika udara melewati pita suara saat bunyi itu dihasilkan. Nah, dalam ilmu aswat ini dikenal dengan majhur dan mahmus gitu. Kalau majhur berarti yang bersuara, kalau mahmus tidak bersuara. Nah, yang pertama itu konsonan bersuara atau al-aswatu majhurah. Nah, konsonan bersuara adalah bunyi konsonan yang disertai getaran pada pita suara ketika mengucapkannya. Saat udara melewati laring, kedua pita suara itu saling mendekat dan bergetar sehingga menghasilkan suara. Nah, terdiri dari 15 huruf. Salah satunya itu huruf ba. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ba, maka akan terjadi getaran pada pita suara. Selanjutnya ada konsonan tidak bersuara atau aswatu mahmusah, yaitu konsonan yang tidak menimbulkan getaran pada pita suara. Jadi kedua pita suara itu dalam keadaan terbuka sehingga udara keluar bebas tanpa hambatan dan getaran di pita suara. Contohnya ketika kita mengucapkan huruf sa, itu kan tidak terjadi getaran ya, tidak terjadi getaran pada pita suara. Beda ketika tadi kita mengucapkan huruf ba, itu kan terjadi getaran tuh pada pita suara. Nah, ini kalfa ini termasuk pada aswatu mahmusah, yaitu konsonan yang tidak bersuara. Ada terdiri dari 13 huruf. Salah satunya itu huruf fa. Yang kedua yaitu pembagian konsonan menurut daerah artikulasi atau makhrujul huruf. Nah, menurut daerah artikulasi didasarkan pada tempat keluarnya
bunyi atau lokasi terjadinya. Ia disebut merju huruf tadi ya. Nah, dalam dalam fonetik Arab istilah ini dikenal dengan merju huruf, yaitu tempat-tempat tertentu pada organ bicara, tempat-tempat bunyi keluar huruf dan terdengar dengan jelas. Terbagi menjadi 11 tempat. Yang pertama itu ada konsonan bilabil, sapawiyah, 2 bibir, yaitu terdiri dari huruf ba dan ma dan wa. Yang kedua ada konsonan laviodental, sapawiyah asnaniyah, terdiri dari huruf fa. Yang ketiga ada konsonan interdental, baina asnaniyah di antara dua gigi, yaitu ada huruf sa, za, dan zo. Yang selanjutnya ada konsonan alveodental, asnaniyah lisawiyah, terdiri dari pal, to, do, la, dan na. Selanjutnya ada konsonan alveolar atau lisaniyah, terdiri dari ja, za, ro, dan sa, dan so. Selanjutnya ada konsonan alveopalatal atau lisauniyah, hinkiyah, terdiri dari huruf sya dan ja. Selanjutnya ada konsonan palatal atau tabikiyah, terdiri dari huruf iya. Selanjutnya ada konsonan velar atau hinkiyah, terdiri dari huruf k, go, sama ya. Selanjutnya ada konsonan uvular lihawiyah, terdiri dari huruf ko. Lalu selanjutnya ada konsonan viringal atau halkiyah, terdiri dari a dan h. Selanjutnya yang terakhir ada konsonan glotal, terdiri dari hamzah dan h. Nah, yang ketiga ada pembagian konsonan menurut artikulasi, yaitu didasarkan pada cara terbentuknya bunyi ketika udara dari paru-paru dihambat atau diubah alirannya oleh organ-organ bicara. Nah, dalam ilmu fonetik, hal ini disebut cara artikulasi atau sifatul huruf, yaitu bagaimana organ bicara bekerja sama untuk menghasilkan bunyi tertentu. Yang pertama ada konsonan letupan. Apa itu? Yaitu bunyi yang dihasilkan ketika aliran udara itu tertahan sepenuhnya di salah satu titik saluran suara, kemudian dilepaskan secara tiba-tiba sehingga menghasilkan suara seperti letupan. Yang termasuk pada konsonan letupan ini salah satunya huruf ba. Ketika kita mengucapkan huruf ba itu terjadi udara itu tertahan sepenuhnya lalu dikeluarkan dan menghasilkan seperti letupan ba ba. Selanjutnya ada konsonan geseran, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika aliran udara dipersempit tetapi tidak sepenuhnya gitu, hanya dipersempit aja, nggak tertutup sepenuhnya kayak yang tadi di letupan, sehingga udara menggesek di dinding saluran suara dan menimbulkan suara geseran yang termasuk konsonan. Geseran ini salah satunya yaitu sa itu kan sa atau fa itu kan tidak terjadi letupan ya, tapi terjadi geseran karena suaranya itu hanya tertahan sebagian aja gitu, hanya dipersempit, tidak sepenuhnya ditutup kayak yang tadi di letupan. Selanjutnya ada konsonan gabungan, yaitu bunyi yang berawal seperti konsonan letupan tetapi diakhiri dengan geseran. Artinya bunyi ini tuh gabungan antara letupan dan geseran dalam satu proses artikulasinya gitu. Yang termasuk konsonan ini yaitu huruf ja. Selanjutnya ada konsonan sengau atau nasal, yaitu konsonan sengau adalah udara keluar melalui hidung, yaitu huruf mim dan nun. Ada konsonan getar, yaitu lidah bergetar ketika menyentuh langit-langit, ada huruf ro. Ada konsonan lateral, yaitu udara keluar di sisi lidah, ada huruf lam. Ada konsonan semivokal, yaitu glide, semivokal ada bunyi yang berada antara konsonan dan vokal, itu huruf waw dan iya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai vokal, yaitu pengertian jenis-jenis dan fungsi dari vokal. Nah, yang pertama itu pengertian dari vokal.
Dalam kajian fonetik, istilah seperti voweles dalam bahasa Inggris, voyelle dalam bahasa Perancis yang digunakan untuk menyebut bunyi vokal. Nah, dalam tradisi ilmu bahasa Arab, bunyi vokal ini dikenal tetapi istilahnya itu digunakan beragam gitu. Nah, para ahli fonetik menyebutkan bunyi vokal dengan beberapa istilah. Yang pertama itu as-sawa'id, yang kedua ada amusawitat, yang ketiga ada aswat. Nah, di antara berbagai istilah tersebut, yang paling populer tuh dan sering digunakan dalam literatur ilmu aswat yaitu al-harokah. Nah, disebut al-harokah ini memiliki historis yang apa didasarkan pada historis dan konseptual yang kuat gitu. Jadi menurut penjelasan yang dikutip oleh Kamal Bashar dalam pandangan Ibnu Jini, bunyi vokal disebut al-halqah ini karena sifatnya yang membuat huruf dapat bergerak dan terdengar ketika diucapkan. Dengan kata lain, vokal ini berperan sebagai unsur penggerak dalam artikulasi huruf. Nah, secara fonetik, ilmu vokal ini atau bunyi vokal ini didefinisikan sebagai bunyi yang dihasilkan ketika udara mengalir secara spontan dari paru-paru melalui pita suara atau laring, kemudian keluar melalui rongga tenggorokan dan mulut tanpa adanya penyempitan atau hambatan pada artikulasi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari bunyi vokal ini, yaitu ada 6. Yang pertama ada patah pendek seperti lan, yang kedua ada kasroh pendek seperti kif, yang ketiga ada doma pendek seperti kum, yang keempat ada patah panjang seperti sod, yang kelima ada kasroh panjang seperti mim, yang keenam ada domah panjang seperti nun. Nah, dari seluruh vokal tersebut, semuanya itu memiliki sifat tersendiri gitu. Ada yang bersifat tebal, ada yang bersifat tipis, ada juga yang bersifat sedang. Nah, selanjutnya ada fungsi dari bunyi vokal ini. Yang pertama, vokal mempunyai fungsi sebagai perubah makna kalimat atau perbedaan suara yang mengakibatkan perbedaan makna juga. Contohnya tuh kata hulun dengan mendomahkan h, hulmun akan berbeda maknanya ketika h-nya itu dikasrahkan jadi hilmun. Nah, artinya ketika vokal dalam sebuah kata ini berubah, maka maknanya juga berubah gitu. Oleh karena itu, memahami penggunaan vokal ini menjadi bagian penting dalam pengucapan dan pemahaman bahasa. Selanjutnya, vokal ini juga berperan penting dalam ilmu morfologi atau ilmu sorof gitu. Nah, dalam hal ini, perubahan bunyi vokal dapat menunjukkan perbedaan makna fungsi suatu kata. Jadi, walaupun hanya berubah pada ukurannya saja, vokalnya saja, bentuknya ini juga, bentuk dan makna ini juga bisa ikut berubah gitu. Dengan kata lain, vokal ini membantu membedakan kata dari segi makna dan penggunaan dalam kalimatnya. Contohnya itu bisa dilihat pada kata kerja atau fiil. Contohnya kayak kata beta, kata beti, dan kata betu. Nah, ketiga bentuk tersebut ini berasal dari asal kata yang sama, yaitu kataba yang artinya menulis. Namun, perbedaan harokat pada huruf akhirnya menyebabkan perubahan makna gramatikal. Yang pertama itu yang harokat domah, yang kata betu. Nah, itu menunjukkan pelaku mutakalim wahdah yang artinya aku menulis. Tapi ketika harokat akhirnya itu dipatahkan menjadi kata beta, maka menunjukkan pelaku orang kedua, tunggal laki-laki, atau disebut muhotob mufrad muzakkar, yang artinya kamu laki-laki sedang menulis. Selanjutnya, ketika harap akhirnya itu dikasrohkan jadi kata beti, maka menunjukkan pelaku orang kedua tunggal perempuan atau disebut muhotob mufrad muannas, yaitu kamu perempuan menulis. Nah, dari
Contoh di atas dapat dipahami bahwa perubahan harokat pada konsonan meskipun tampak sederhana dan sering disepelekan, ternyata memiliki implikasi yang sangat besar terhadap perubahan makna dalam tatanan gramatikalnya. Nah, hal ini menegaskan bahwa dalam bahasa Arab, sistem vokal ini tidak hanya sebagai unsur fonetis, melainkan juga berfungsi sebagai penanda morfologis yang menentukan makna dan struktur kalimat secara keseluruhan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, baik, bismillah. Yang pertama itu ada huruf ba. Huruf ba ini terletak di makharijul hurufnya syafawi atau bibir. Lalu infijar itu letupan, majhur, bersuara dan tipis. Yang selanjutnya itu huruf ta. Ta ini terdiri keluar dari ujung lidah dan gusi, itu bunyi ujung lidah dan gusi, dan berupa geseran, bersuara dan tipis. Selanjutnya ada sa. Sa ini ada di bunyi gigi, ada di gigi, lalu geseran, tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada ja. Ja ini terletak di langit-langit tengah. Majuduj itu campuran, mahmus, majhur yaitu bersuara, ja ini bersuara dan tipis. Selanjutnya ada ha. Ha ini terletak di tenggorokan tengah, lalu geseran, mahmus, tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada kho. Kho ini terletak di langit-langit belakang, langit-langit belakang, lalu berupa geseran dan tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada dal. Dal ini terletak di bunyi ujung lidah dan gusi. Ujung lidah dan gusi, infijar yaitu berupa letupan, bersuara dan tipis. Selanjutnya ada za. Za ini terletak di gigi depan, berupa geseran, lalu bersuara dan tipis. Selanjutnya ada ro. Ro ini terletak di ujung lidah bergetar. Ujung lidah bergetar yaitu mutawasid atau sedang, lalu majhur bersuara dan tipis. Selanjutnya ada za. Za ini terletak di ujung lidah dan gigi, berupa geseran, lalu majhur, bersuara dan tipis. Nah, selanjutnya ada huruf sin. Sin ini terletak di asnani risawi, yaitu berada di ujung lidah dan gigi, berupa geseran dan mahmus, tidak bersuara, lalu tipis. Yang selanjutnya ada sya. Sya ini ada di bunyi langit-langit tengah, berupa geseran, lalu tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada so. So ini ada di asnani lisawi, yaitu bunyi ujung lidah dan gigi, berupa geseran dan tidak bersuara, bersifat tebal. Selanjutnya ada do. Do ini berada di bunyi sisi lidah dan gigi, do gitu. Berupa infijar yaitu letupan, majhur bersuara dan mafhum tebal. Selanjutnya ada to. To ini berada di ujung lidah dan gusi, berupa geseran, bersuara dan tebal. Selanjutnya ada do. Do ini berada di bunyi gigi depan kayak sa gitu, kayak za, kayak sa. Ini do geseran, bersuara dan sifatnya itu tebal. Selanjutnya ada setelah do itu ada ain. Ain ini berada di tenggorokan tengah, berupa geseran dan majhur, bersuara, lalu tipis. Selanjutnya ada goin atau gin, itu berada di langit-langit belakang, berupa geseran, bersuara atau aswatu majhuroh, lalu tipis sifatnya tuh. Selanjutnya ada fa. Fa ini ada di antara bibir dan gigi, fa. Bibir bawah dan gigi atas, fa.
eh, berupa geseran, lalu mahmus atau tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada kok. Kok ini berada di langit-langit belakang berupa geseran, majhur yaitu bersuara dan tebal. Nah, selanjutnya itu ada huruf kaf. Kaf. Huruf kaf ini berada di langit-langit belakang berupa infijar yaitu letupan, tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada lam. Lam ini ada di sawi atau di gigi, di lidah, di sisi lidah kanan atau kiri. Mutawasit yaitu campuran dari letupan dan geseran. Ada dan majhur yaitu bersuara dan tipis. Selanjutnya ada mim. Mim ini syafawi yaitu kedua bibir. Mutawasit yaitu sedang, majhur bersuara dan tipis. Selanjutnya ada nun. Nun itu di hidung, sedang, bersuara dan tipis. Selanjutnya ada waw. Waw itu ada di sama kayak mim, ada di bibir syafawi yaitu sedang dan bersuara tipis. Selanjutnya ada ha. Ha itu di ha itu Nah, selanjutnya ha itu berada di tenggorokan bagian atas berupa geseran, tidak bersuara dan tipis. Selanjutnya ada hamzah. Hamzah itu di tenggorokan bagian atas sama kayak ha, lalu inti letupan, tidak bersuara dan tipis. Nah, yang terakhir ada huruf iya, yaitu ada di langit-langit tengah, sedang, bersuara dan tipis. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.